Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, selamat berjumpa kembali di channel kami dalam kegiatan rutin Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Ini adalah kuliah subuh yang mengisi Ustadz Ishaq Abdul Aziz di Masjid Al-Islah Tunjung Muli, Kecamatan Karangmocol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelum kita ikuti tausiah ini, kami berharap Bapak Ibu untuk segera subscribe, like, comment, and share. Mari kita ikuti tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil man khaliqul insi wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul rahman. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Ikhwanul kiram, ibadallah, usikum wa iyaya bi Allah. Laqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-muharramun wal muharramat minal mu'minin wal mu'minat. Usikum wa iyaya bittaqwallahi saudara-saudaraku yang mulia dan saya muliakan, para jamaah subuh yang sangat-sangat setia di Masjid Al-Islah ini, para pendengar semua yang istiqomah dalam mendengarkan ceramah. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tiada tanda, karena bukan hanya nikmat dunia, tapi adalah nikmat akhirat yang sepanjang masa kita cita-cita. Saya menghitung jamaah subuh yang ada di sini, jumlahnya 8 baris. Yang setiap baris itu jumlahnya 25. Hitung saja yang berjamaah di Masjid Al-Islah ini. Dan insya Allah semua istiqomah takut duduk mendengarkan kajian. Kajian Ramadan ini judulnya adalah 60 sebab masuk surga bagi orang Islam. Judul dalam kitab saya ini tidak berkitab bulan. Judulnya adalah 60 sebab orang Islam masuk surga. Jadi kita sudah mulai rangkaian disebutkan dari ini sebagai cara kita untuk memotivasi diri. Apa sih motivasi diri? Bergeraknya awak bergerak sehingga senang, berulang ngaji, senang memahami, senang mengamalkan. Jadi bahasa Indonesia, senang ngaji tapi senang, bukan ngaji susah, ngaji susah, ngaji susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad bukan adalah dakwah. Di dalam dakwah itu isinya basyirah wa nadhirah wa da'iyan ila bi'idzni wa siratan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk dakwah. Isi dakwah yang basyirah memberi kabar gembira dengan nikmat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Para hero memberi juga berita-berita susah, berita ancaman,
bagi orang yang tidak mentaati aturan Allah. Berdamaian kepada Allah, mengajak kepada untuk diri Allah, Wasilo Jamumiro, dan sebagai lampu yang menerangi, lampu dunia, bukan hanya lampu yang sangat sepele. Rasulullah adalah Wasilo Jamumiro, sebagai lampu yang menerangi kehidupan dunia. Termasuk Anda sekalian para benar, para orang yang istiqomah di jalan Allah. Semua apa yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah. Jamaah yang saya muliakan, kali ini saya menerima intidhar sholat ba'da sholat. Intidhar sholat ba'da sholat. Bahasanya intidhar menanti tubuh, intidhar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Menanti sholat seharusnya sholat. Yang kedua, kalau bisa waktunya al-muhafadzatu ala sholatil fajri wal asri, menjaga maring sholat fajar dan sholat asar. Sholat fajar maksudnya sholat subuh dijaga, karena dua waktu ini waktu yang kadang-kadang anggar esok kademen, anggar sore tak isen, soalnya bukan al-muhafadzah menjaga. Malah sholat fajri, bagaimana kita sholatnya sesungguhnya wan asri masa. Sholat asar biasanya orang nanti tunda-tunda masuk jerawat kotor bekerja. Utara beluman apa balik-balik, pakai alasan. Agar sholat subuh jelek kaliber mungkin harus apa tadi tahu. Tadi ada kabar gembira, al-muhafadzah menjaga mana sholat fajri wal asri, melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Mari kita mulai sambil makan pribadi kita masing-masing. Apa sih apa di dalam anak kita? Ketika saya berbicara cocok lihat anak kita di dalam terasa anak biji intidhar sholat di bawah sholat, menanti sholat setelah sholat. Kalimat itu menanti sholat sampai sholat. Berarti hati kita terkait terus menerus sholat. Kiri sholat subuh atau menunggu sholat apa zuhur kerja di situ, ngomong saya waktu sholat dari. Terus kalau zuhur juga menunggu asar, mari dijubuk ke sholat. Sebelum itu apa yang pekerjaannya? Tapi kalau sudah diniati intidhar sholat ba'da sholat, dicatat terus ibadah. Ini motivasi kita. Kalimatnya begini dan motivasi. Wanti sholati, lantai sholat, ya jangan maju fi sholatin. Jadi tidak ada ikut jinine dalam sholat. Jenengan wis sholat subuh terus mau kerja, tadi dengan boleh jambira kalau kerja itu namanya sudah termasuk intidhar sholat. Karena di sini ya jangan matu fi sholat, hamba tidak pakai dinilai dalam bentuk sholat. Nah, apa maksudnya? Keeman umat Rasulullah bahwa dari itu ada perasaan kami sholat kan, jadi sholat ada kerja nunggu waktu sholat ini, kalau kerja dari bukti mahabbah illahi ta'ala
bukti kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah Ta'ala dan cinta ibadah. Dari mana inti dari sholat pada sholat, menanti sholat setelah sholat. Waktu sholat menanti sholat itu yang sekali lembaga menjadikan hamba itu fi sholatin dinilai di dalam keadaan sedang sholat. Dipahami bahwa dalilun itulah dalil, itulah pembuktian marah lillahi ta'ala wa ibadatihi. Itulah bukti dalil atas kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala dan cinta ibadah. Saking senang-senangnya pada Allah mikir bahwa mati orang bisa sama-sama atau sesuatu. Jadi satu hal kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah sholat karena sudah dinilai oleh Allah. Dalilun dalilnya buktinya apa tidak karena orang itu sangat cinta kepada Allah dan cinta ibadah kepada Allah. Mari kita perdengarkan dengan dalil yang disampaikan oleh Muhammad SAW riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yaqulullah fihi qawya. Bayar kamu ibadah. Qalu ala ya Rasulullah. Qala isna'ul wudu'i ala ma'arihi Ma'arulullah ila masajidi wa mintihar sholat pada sholat pada hari riba pada hari riba pada hari riba. Yang saya muliakan para pendengar, para pecinta kajian subuh ini, membanggakan kepada kita bersama. Beginilah semuanya kita berkumpul di masjid untuk bersama-sama mengkaji apa yang kita tuju, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi, inti dari sholat menanti sholat, ya jika maka fi sholatin, menjadikan hamba itu terasa di dalam sholat. Inti menunggu asal sholat ke orang situ diuji, tapi waktunya yang diatur sehingga kerja kemana-mana atau apapun pekerjaannya diperhitungkan aja mati, masa ajan, masa sholat tidak diperhitungkan untuk melaksanakan. Orang selama Allah bersabda, "Ana dulu malam belum di pokoknya, ana apa tidak? Kalau ada kalimat, ada masalah, itu berarti kata atas yang sangat tinggi untuk memperhatikan melina. Ngerti loh. Tulisannya cici apa kalau menjelaskan kesemua coba ketahui lagi ngerti apa ngerti apa dulu aku nih namanya saya akan tunjukkan pada semua itu jalan sapi bilang apa yang ditunjukkan Rasul terhadap sesuatu yang Allah bilangkan dalam Al-Quran itu semua kesalahan. Maka ingat perkara-perkara yang Allah bilangkan
kalau dilakukan kawan perkara itu inti-inti kesalahan bisa saja sadar. Jadi, kalau kamu ini kerja, kalau menggunakan kawan perkara itu inti saja. Anda pahami dengan bahasa ini yang pertama ya adalah khotok salah siji khotok aneh salah itu tapi khotoknya salah sintiran salah yang sangat banyak yang tidak ada ilmunya itu bisa hilang dengan berbagai yang tadi saya kemudian kalau zaman itu sama kalau jatuh derajat siji kalau jahit derajat dua tapi kalau jatuh banyak sekali derajat terus tinggi sekali. Jika Anda menerjemah itu dengan metode nahusyah yang akan menjadi motivasi kita bergerak karena bukan sesuatu yang ringan. Ulang lagi. Anak dulu bukan antum menunjukkan padamu orang-orang Allah pokoknya terhadap perbuatan yang Allah bilangkan dengan perbuatan itu terhadap banyak masalah. Banyak orang bicara dan mengangkat dengan perbuatan itu banyak derajat-derajat. Para sahabat menjaga karena alat itu ada perhatian dan gelem kalau para sahabat baca jawab pada ini ya Rasulullah ini belum makan iya saya mau saya bisa dijawab dengan para ini belum makan pada mereka itu ini pulau berdekatan jadi orang antuk memang dikatakan kalau masih ini pulau berdekatan pada ya Rasulullah ini pulau berdekatan oleh Rasulullah bersabda oleh untuk menghentikan isbahul wudu'i al-ma'ari isbahul wudu'i al-ma'ari wa afarul wudu'i al-masajidi wa dilul sholati wa sholati fala yukubiha. Nah ini tidak riba isinya tidak olah mendikah siji isbahul wudu isbahul lebih sangat anggota wudhunya pada domen ini pastur sikut lebih jadi melebihkan batas-batas wudhu orang wudhu pada sikut pada tangannya kedua kulit ya mobil berapa ini lebih sangat sikutnya tidak isbah menyempurnakan wudhu dengan baik. Jadi sudah dinilai dulu bagaimana si bulan berwudhunya. Anak semuanya tabul kayak pinjam mana saya belum mengerti. Isbahul wudhu menyempurnakan wudhu malam hari sesajen adi amal-amalnya. Orang itu adi artis sedang dingin gak butuh yang meredakan maka pasti dalam situasi dingin maka yang kedua maka ya masa jihad sering mandi masjid foto itu waktu tidak langkah melaku tapi menuju ke masjid foto sebab ada foto banyak berjalan
hanya berjalan menuju masjid berarti jadi orang yang cinta ngaji. Bukan hanya cinta sedikit, tapi cinta sama tasawuf. Tasawuf itu banyak sama Pak Fatul yang ngaji dan sering berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, inti dari sholat bakal sholat, menanti sholat setelah sholat. Maksudnya menanti sholat setelah sholat bukan menentuk dari masjid membuat sholat dulu, bukan. Tapi hatinya sudah tercandar pikiran engkau akan dari masjid manik agar kau sholat. Jadi inti dari itu menantikan sholat pada sholat mestinya pikiran kami sholatkan juga. Ajak kami kerjaan, ajak kami dodolan, ajak kami akanan, tapi yang kok lima jam sampai kira-kira seperti jam sampai. Jadi inti dari sholat pada sholat menanti waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Padahal itu ikatan. Ibarat orang jirat-jirat ikatan sipul. Padahal itulah sipulnya bagi orang Islam yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaca lagi inti dari sholat pada sholat menanti sholat setelah sholat. Inti dari sholat menantikan sholat yang dari ma'atu fi sholatin menjadikan Allah menjadikan nama itu di dalam situasi sholat. Bahwa dalilnya itulah pembuktian mahabbati lillahi ta'ala wa ibadihi atas kecintaan kepada Allah dan cinta ibadah kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana adullukum, maulah aku tunjukkan padamu, malah ayatullahu bil mu'ayyan, atas sesuatu yang Allah menghapuskan dengan sesuatu itu banyak kesalahan. Wajah darajat dan meninggikan dengan sesuatu itu derajat-derajat yang banyak." Lalu para sahabat menjawab atas pertanyaan itu, "Bala iya, ini sediko ya Rasulullah wahai Rasulullah." Allah bersabda Allah, "Isma'ul wudu'i," menyempurnakan wuduknya dengan baik. Maka ini meskipun dalam suatu kedinginan, maka berutama dan sering banyak berjalan menuju ila masjid ke masjid untuk berjamaah, waktu sholat di waktu sholat dan menanti sholat setelah sholat. Bapak Ibu pendengar yang saya muliakan, menanti sholat setelah sholat itu bukan menuntut banyak kesibukan, tapi hatinya tertampak sedang kerja di mana berpikir menginformasi. Hatinya yang menunggu, badannya sedang melaksanakan aktivitas keduniaan. Itu sudah dianggap ikhtiar sholat. Pada itulah ikatan yang sangat kuat. Satu bab lagi yaitu al-muhafadzatu ala salatil fajri wal 'asr. Al-muhafadzatu menjaga malah salatil fajri dalam melaksanakan sholat subuh wal 'asr dan sholat asar.
dua sholat ini subuh dan asar istimewa. Fajar awalnya siang, asar awalnya malam. Di dalam Al-Quran disebutkan para malaikat bertugas oleh Allah itu dibagi dua. Ada malaikat penjaga siang dan ada malaikat penjaga malam. Di waktu fajar subuh dan asar ini suatu pengawasan dari malaikat bergantian. Malaikat penduduk siang asalnya ngatur utawa nyatet promosi pada jamaah ngatur. Setelah terima dengan malaikat lain menunggu nanti subuh. Jadi subuh dan asar adalah setelah terimanya malaikat penjaga tercatat sholat dan itu akan dicatat. Oh iya Rasulullah Yesus kejujurannya diharapkan oleh Allah Subhanahu. Lima mana suatu fajri waktu tahajud dinam wajib iman Allah. Lima mana suatu fajri karena adanya sholat fajar maksudnya subuh. Karena adanya waktu sholat subuh, adanya sholat subuh itu waktu tahajud, waktu yang sangat enak bukti waktu sholat, hati mangsa turun, hati saya jadi kami tahajud, sekolah tidur, tahajud saya kebawa sedikit, saya doa di bawah, ada ke bawah nanti kalau nak masuk sedikit. Terasa dulu bahasanya bisa jamin apa yang bisa tahajud. Pastinya tahajud dinau bisa rasanya tubuh berkah kami ya syukur untuk baik orangnya harus sama mesti kamu bilang ulangi. Di mana anak sholat fajr karena adanya sholat subuh itu waktu tahajud, waktu tahajud dinau, waktu sedang enak-enaknya tidur. Wadai dan adi masuk biarkannya waktu istirahat. Ini waktunya. Kemudian lagi anak sholat asli dan ada waktu sholat asli itu waktu inhail amali wa istihadi wa ta'ad. Waktu masa waktu inggaran pegawaian dan jihad dan kesel berlaku di sholat lebih baik dari sholat berjamaah. Nah ini ditindak begitu oleh Rasulullah, diberikan mesti begitu, tapi dilaksanakan waktu sholat yang baik. Maka karena itu Muhammad manajemen ada yang menjaga atas dua waktu itu min ajil amal dari arah perbuatan yang menunjukkan alasan tidak mati diwajibkan atas keturunan hamba dan memiliki suatu keteguhan yang dirasakan. Ini saja bukannya atau menjadi buktinya orang itu ridho kepada Allah Ta'ala berrahmati. Jadi istimewaannya orang yang bisa menjaga dua sholat ini, yaitu fajar dan asar, sampai terngiang-ngiang dan bercita-cita, itu membuktikan atas cintanya orang itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ridho ridho kelarangan perbuatan itu, dan Allah ridho kepada orang yang berbuat
Kemudian dari hadis yang lain, Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-barakaini dakhala al-jannah. Hadis yang kedua pada bab ini adalah hadis yang muttafaq alaih menyebutkan man Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari nama sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi kepadanya. Allah berkata, Allah Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, man shalla al-barakaini dakhala al-jannah. Sing sapa sholat asar lan sholat fajar, maksudnya itu sing sholat asar lan sholat subuh mlebu maring sunat. Berkait itu dua sholat yang banyak orang mempunyai kesibukan, dikatakan baladur akhir. Esok-esok adunan, waktu asar adunan, puasa waktu duhur. Jadi sholat berjamaah itu dua sholat yang termasuk itu waktu asar dan waktu fajar dan waktu subuh. Dua waktu ini diistilahkan oleh Rasulullah berkait waktu sholat yang waktu berkait jamaah masuk sholat. Keterangan pada bab ini al-badani masuk masuk. Dikatakan dua akhir dua dingin, yaitu subuh dan asar. Begitu Bapak Ibu pendengar yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah atas kesadaran kita bersama meniti untuk meninggikan derajat masing-masing, sehingga istiqomah dan jamaah, istiqomah dan pengajian semoga menjadi hidayah kepada kita menuju kesempurnaan kita dalam beribadah ini. Bila taufiq wal hidayah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kaum muslimin kaum muslimah kuliah subuh yang telah dilaksanakan di Masjid Al-Islah Tunjung Muli, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz pada bulan Ramadan ini tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Kami berharap Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimah semuanya saja untuk segera subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, komen dan juga share. Atas kerjasama dan partisipasinya, tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung hidupnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.